Bab 419. Wawancara eksklusif. James tersentak marah. Amanda juga sangat kesal. Awalnya, karena Hugo Joanou, dokumen jabatan direktur untuknya telah disetujui. Tapi karena masalah ini jadi ditunda. Jika masalah semakin besar, diperkirakan calon direktur akan diganti. Bahkan sekarang tidak bisa pergi bekerja. Kirana dengan cepat memanggil Jolene untuk menanyakan pendapat dan idenya. Aku akan mencoba berkomunikasi dengan reporter TV Magi. Jika dia bersedia mengklarifikasi, masalah ini akan berakhir. Jolene menelepon Magi. Halo, Direktur Jolene. Apa Anda ada keperluan? Jolene berkata langsung. Reporter Magi. Aku harap Anda menghentikan tindakan Anda sekarang dan jangan terus mempersulit Nathan. Dia sudah cukup menderita. Magi tertawa menghina. Menderita. Saat dia menghancurkan orang lain apa memikirkan penderitaan. Direktur Jolene, kenapa Anda ikut campur? Aku membantu Anda membersihkan tumor. Jolene berkata tanpa daya. Magi, kamu memang telah melakukan hal yang baik untuk Jordan Group. Dan aku ingin berterima kasih untuk itu. Tetapi secara pribadi, Nathan adalah suami sahabatku. Dan aku ingin membahas masalah ini. Diskusikan. Syarat apa yang kamu inginkan? Magi mengajukan syaratnya. Aku bisa berhenti. Syarat sangat mudah. Besok kamu atur wawancara eksklusif dengan Killian Day dan bos di belakang Jordan Group. Jika Anda berhasil mengaturnya, aku akan segera membatalkan semuanya. Aku berjanji untuk tidak mempersulit Nathan lagi. Baik. Kalau begitu aku akan mencobanya. Jolene menutup telepon. Setelah memikirkannya, dia menelepon Killian. Tuan Killian, aku punya masalah di sini. Setelah mendengarkan Kirin berkata, Direktur Jolene, biarkan dia datang ke perusahaan besok. Nanti dibicarakan lagi. Menurut Jolene, Killian bermaksud menyetujui wawancara eksklusif itu. Dia segera menghubungi Magi kembali. Magi berjanji, segera setelah wawancara eksklusif dengan mereka berdua berakhir, semua komentar terhadap Nathan akan segera dihapus. Jolene, kali ini benar-benar harus berterima kasih padamu. Orang yang seharusnya paling berterima kasih adalah Nathan. Kamu menyelamatkannya, kata James. Dia ingin Nathan berlutut di depan Jolene. Hari berikutnya, Jolene tiba di perusahaan lebih awal dan menemukan bahwa Killian sudah ada di sana. Ah, Presdir Killian. Apakah bos besar juga datang ke sini? Jolene melihat sekeliling. Mukanya sedikit tersipu. Ini saatnya dia bertemu dengan kekasih impiannya. Jolene biasanya memakai riasan tipis atau bahkan tanpa riasan. Hari ini, dia menghabiskan 2 jam untuk merias wajah. Jangan khawatir tentang ini. Bos selalu tahu segalanya. Nanti kamu akan tahu. Kirin tersenyum. Pada pukul 9, Magi datang ke Jordan Group membawa sekelompok orang banyak. Dia juga berdandan cantik untuk datang ke sini. Tujuannya juga sangat sederhana. Dia harus menundukkan Killian dan bos misterius itu. Dengan mengerahkan segala cara. Jolene secara pribadi membawa Magi ke ruang kantor tempat Kirin berada. Reporter Magi. Aku perkenalkan. Ini adalah Presiden Direktur Killian Day. Jolene memperkenalkan. Ketika Magi melihat Kirin, dia tercengang. Begitu muda, begitu tampan. Pasti pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Halo Tuan Killian. Aku Magi, seorang reporter TV. Aku sangat senang bisa mewawancarai Anda hari ini. Magi segera melangkah maju, mengulurkan tangan putihnya yang lembut, juga mengedipkan mata pada Kirin. Keluar, syarat apa yang kamu miliki untuk mewawancaraiku? Siapapun tidak menduga Kirin akan mengamuk tiba-tiba. Bab 420. Pusat Konvensi dan Pameran Kota. Suara ini. Bahkan Jolene ketakutan. Senyum Magi dan rekan-rekannya menghilang seketika. Mereka menatap kosong ke arah Kirin. Keamanan. Bawa orang-orang ini keluar. Akhir-akhir ini, semua sampah juga bisa menjadi reporter. Kirin tampak tidak senang. Segera, Wisnu datang dengan sekelompok besar penjaga keamanan untuk mengusir Magi dan yang lainnya. Kenapa? Direktur Jolene bukankah sudah menyetujui untuk melakukan wawancara eksklusif hari ini? Ada apa ini? Magi memandang Jolene. Haha. Biar ku jelaskan.
Stasiun TV bisa datang untuk wawancara. Asalkan reporternya bukan kamu. Kilian berkata. Jolene menunduk. Wajahnya pucat. Dia tidak tahu mengapa Kilian memiliki kritik yang begitu besar terhadap Maggie. Ini baru pertama kali bertemu. Masalahnya jika tidak membiarkan Maggie wawancara, masalah Nathan tidak akan terselesaikan. Dengan susah payah akhirnya Maggie menyetujui. Tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Jadi ini sangat sulit. Karena posisi di Jordan Group, Maggie tentu tidak berani marah pada Kilian. Resdir Kilian. Tidak apa-apa, Anda tidak menyukaiku. Tetapi di Jordan Group yang memiliki hak untuk berbicara bukan Anda. Mungkin bos menerima wawancara aku. Maggie bertanya sambil tersenyum. Kirin tanpa basa-basi langsung menelepon Nathan dan mengatakan apa yang terjadi. Suruh dia keluar. Apa dia memenuhi syarat untuk mewawancaraiku? Mendengar raungan di telepon, Maggie dan Jolene tercengang. Maggie tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa pergi. Tetapi sebelum pergi, dia mencibir pada Jolene. Kalau begini, aku tidak akan melepaskan Nathan. Bagi Jolene, ini adalah berita yang sangat menyakitkan. Tuan Kilian, mengapa Anda? Jolene ingin tahu alasannya. Itu yang diperintahkan bos. Dengan satu kalimat Kilian membuat Jolene berhenti bertanya. Setelah Maggie kembali, dia membalas dendam pada Nathan. Dia mempublikasikan alamat Nathan, bahkan alamat Jolene di sebelahnya. Selama beberapa waktu, banyak orang mencoret dinding rumah dengan hinaan, serta melemparkan telur, sayuran dan benda lainnya. Adapun James dan istrinya, yang tinggal di kompleks lama, tidak berani keluar sama sekali. Ada banyak orang tidak dikenal di kompleks mereka, hanya untuk mengamati mereka. Tidak bisa keluar rumah. Bahkan pesan antar makanan pun direbut mereka. Untuk sementara, Kirana dan James benar-benar merasakan tekanan. Jika terus seperti ini, mereka pasti akan menjadi gila. Bahkan kelangsungan hidup akan menjadi masalah. Nathan pergi sedari pagi. Tidak tahu pergi kemana. Saat ini, Nathan tentu saja berada di pusat konvensi dan pameran kota. Pemimpin Clark. Dalam satu hari lebih dari 300 perusahaan telah mendaftar untuk berpartisipasi. Di antara mereka, ada 7 perusahaan super besar dari South Mantis datang berpartisipasi. Orang yang bertanggung jawab sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, hal semacam ini membawa manfaat besar bagi perkembangan Anhemia. Orang yang bertanggung jawab sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, hal semacam ini membawa manfaat besar bagi perkembangan Anhemia. Nathan membaca daftar nama. Dia melihat keluarga Alexander dari South Mantis dan beberapa keluarga besar lainnya. Jika kalian datang untuk mengusik Anhemia, aku jamin kalian akan membayar mahal. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Pada saat ini, seorang anggota staf datang dan bertanya, "Pemimpin Clark, di luar ada stasiun TV Anhemia ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Anda. Bagaimana menurut Anda?" Nathan bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Bukankah reporter itu bernama Maggie? Bagaimana pemimpin Clark tahu? Apakah diterima? Staf berkata ragu-ragu. Anggota staf lain datang dan bertanya dengan suara pelan. Pemimpin Clark, seorang reporter kolumnis dari saluran budaya TV Anhemia juga ingin mewawancarai Anda. Dan media ekonomi juga ingin mewawancarai Anda. Bersambung.